الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وقلوبهم وثبت لساني. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. أما بعد, yang saya hormati, saya muliakan Abdul Habib Ahmad Habsyi, begitu juga Ummi Asyarifah Maryam bintul Habib Husain bin Yahya. Semoga Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada mereka sehingga setiap waktunya diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hadirin hadirat yang saya cintai, saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, walaupun pada sore hari ini hujan begitu deras turun ke muka bumi ini, tapi tidak menghalangi beberapa di antara kita untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semoga hujan yang begitu deras yang membasahi bumi ini diiringi dengan hujan rahmat yang turun begitu deras kepada hati kita semuanya, sehingga hati kita penuh dengan kasih sayang, sehingga hati kita penuh dengan cahaya iman, sehingga hati kita penuh dengan cahaya Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga diri kita dibasahi dengan ampunan-ampunan Allah, sehingga seluruh kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin hadirat, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa berdiri tegaknya agama ini, agama Islam, mulianya agama Islam, dan kokohnya agama Islam, agungnya agama Islam ketika umat Islam bersatu. Ketika umat Islam bersatu dalam kebaikan, bersatu untuk saling membantu dalam kebaikan, maka agama Islam ini bakalan kokoh. Agama Islam ini bakalan dimuliakan. Agama Islam ini bakalan dihormati bahkan oleh non-muslim sekalipun. Tapi jikalau para muslimin muslimat bercerai-berai, saling menyalahkan satu sama yang lain, saling menipu satu sama yang lain, saling menggolimi satu sama yang lain, saling menyalahkan satu sama yang lain, maka ini bakalan menyebabkan kehinaan bagi agama Islam ini. Betul, agama Islam itu ya'lu wa la yu'la alih. Agama Islam itu agama yang tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Yang dimaksud di sini dihinakan bukan agama Islam yang menjadi hina, tapi orang-orang menganggap agama ini menjadi hina karena para pemeluknya mereka bercerai-berai, sehingga orang-orang yang di luar, bahkan musuh-musuh Islam, karena musuh-musuh Islam itu sampai akhir zaman nanti bakalan tetap ada, mereka bakalan meremehkan dan menghinakan Islam jika kita sendiri sebagai muslim dan muslimah saling bercerai-berai. Tapi jika melihat kita bersatu padu, maka mereka bakalan melihat kita dan melihat agama kita sebagai agama yang kokoh, agama yang agung, agama yang mulia, agama yang tidak mudah untuk dihancurkan, agama yang tidak mudah untuk digoyahkan. Oleh karenanya kita ikutilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tasimu bihablillah jami'an wa la
tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah. Maksudnya apa? Kita bersatu padu, berpegang teguh dengan agama Allah. Di bawah naungan agama Allah kita bersatu padu, saling bantu membantu untuk meniti jalan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan sampai cerai-berai. Kemudian dijelaskan pula di dalam kitab ini bahwa kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, akan nikmat persatuan yang mana persatuan tersebut dihasilkan daripada nikmat Islam. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ini, umat manusia mereka saling bermusuhan satu sama lainnya. Umat manusia saling dendam satu sama yang lainnya. Umat manusia mempunyai kasta-kasta, ada kasta tertinggi, ada kasta menengah, ada kasta terbawah. Satu suku dengan suku yang lainnya saling berperang, tiada henti, saling bermusuhan. Fanatik begitu luar biasa antara satu suku dengan suku yang lainnya. Tapi semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, semenjak Rasulullah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam, maka hilang itu semuanya. Bahkan perbudakan pun hilang dengan adanya ajaran Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hilangnya tidak sekaligus, perbudakan tersebut hilangnya tidak sekaligus, tapi bertahap. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan Islam, suku yang awalnya bermusuhan dengan suku yang lain saling dendam, bahkan saling berperang, hampir setiap tahun hampir berperang. Seperti contoh suku apa? Aus dan Khazraj. Mereka hampir setiap tahun selalu berperang. Tapi ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke Madinah, yang mana di Madinah tempat beradanya suku Aus dan Khazraj tersebut, yang tadinya seakan-akan udah suku ini gak bakalan bisa bersatu. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad, beliau menyebarkan ajaran Islam, dua suku yang saling bermusuhan tidak pernah berdamai ini akhirnya bersatu di bawah ajaran Nabi Muhammad, di bawah naungan Islam. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat persatuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak dilahirkan, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak ada, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menyampaikan dengan begitu gigihnya, sampai beliau hampir saja dibunuh, sampai beliau berdarah-darah, sampai beliau diboikot selama 3 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun, sampai beliau dicaci maki, kalau bukan karena sabarnya Nabi Muhammad SAW, mungkin sampai saat ini kita bakalan bermusuhan satu sama yang lainnya. Indonesia ini begitu banyak berisi dengan suku-suku yang berbeda. Dan alhamdulillah kita semuanya bersama, kita semuanya bersatu. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat persatuan ini adalah nikmat yang mana tidak mungkin kita bisa beli. Semua nikmat tidak mungkin kita beli. Dan persatuan pun tidak mungkin bisa kita beli dengan uang seberapapun. Sebanyak apapun uang kita, tidak bakalan bisa menyatukan umat manusia. Tidak bakalan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainan nasi baina qulubihim." Kalau seandainya engkau infakkan, kau keluarkan seluruh apa yang kau punya di bumi ini, bumi beserta isinya engkau keluarkan, hartamu seperti bumi beserta isinya, engkau keluarkan semuanya, gak bakalan bisa kita mempersatukan hati manusia, gak bakalan bisa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang mudah dan telah terbukti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu. Tidak ada kasta lagi dalam ajaran Islam, tidak ada ajaran kasta, tidak ada kasta tinggi, kasta tertinggi, kasta menengah, kasta paling bawah, tidak ada. Semuanya dalam agama Islam, siapapun dia, warna kulitnya bagaimanapun, orang manapun, ras manapun, suku manapun, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya ajaran Islam. Kalau kita benar-benar meresapi ajaran Islam dan mempelajari ajaran Islam, insya Allah kita semuanya bakalan bersatu padu. Kita semuanya bakalan bergandeng tangan, saling bantu membantu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin hadirat, jadilah dari setiap diri kita berusaha untuk merangkul siapapun orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang muslim. Kita rangkul mereka, kita dekati mereka. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Jangan sampai perbedaan di antara kita. Itu hal yang wajar, sangat-sangat wajar sekali. Dari zaman dulu perbedaan itu ada, tapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat terpecah belah di antara satu dan yang lainnya. Rangkul yang lainnya, bersatu padu agar agama ini menjadi kuat, agar agama ini menjadi kokoh, agar agama ini disegani oleh para musuh-musuhnya. Kalau kita yang bercerai-berai, maka musuh-musuh bakalan melihat agama ini sebagai mainan saja. Bahkan umat Islamnya, pemeluknya dijadikan mainan, dijadikan domba yang diadu satu sama yang lainnya. Nah, kita tidak ingin untuk menjadi seperti itu. Oleh karenanya, kita sadari diri sendiri, jangan sampai kita terbawa arus perpecahan. Jangan sampai kita terbawa arus perpecahan. Kita menebar persatuan kepada yang lainnya. Jangan malah kita mengucapkan menebar persatuan, tapi di sisi lain ada ucapan yang malah memecah belah. Sekarang banyak yang seperti itu. Kata-katanya ya seakan-akan persatuan itu yang utama, tapi di sisi lain kata-katanya malah memecah belah. Karena kita hindarilah. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang bisa menyatukan antara satu dengan yang lainnya, maka lebih baik diam. Sebagaimana pesan Al-Fakir pada sebelumnya, kalau kita tidak bisa berkata sesuatu yang bisa mendamaikan antara orang yang bermusuhan, khususnya umat Islam, maka lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa menulis, berkomentar sesuatu yang mendamaikan, maka lebih baik diam. Kita jangan berkicau, kita jangan berbicara, daripada menambah adanya kegaduhan, daripada menambah perpecahan. Yang tadinya pecah bukan berdamai, malah tambah gaduh gara-gara komentarnya kita, karena tulisan statusnya kita, karena apa yang kita ungkapkan, bahkan dengan komentar-komentar kita di media sosial. Itu hati-hati, semuanya bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengomentari sesuatu dan komentar tersebut membuat panas antara umat
Islam, maka tanggungannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zaman sekarang jangan terlalu melihat media sosial berlebihan. Jangan terlalu banyak komentar, khususnya bagi kita ini orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang awam, termasuk saya pula, termasuk saya juga, orang yang ilmunya sedikit. Lebih baik diam daripada kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, tentang sesuatu yang mana ilmu kita nggak sampai kepada ilmu tersebut, kepada hal tersebut. Lebih baik diam, jangan berkicau tanpa ilmu, jangan berkicau tanpa ilmu. Sesuatu kalau dikerjakan atau ucapan yang dilontarkan kalau tanpa didasari oleh ilmu, lebih banyak mudaratnya daripada kemanfaatannya. Lebih banyak mudaratnya daripada kemanfaatannya. Kita melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu, mudaratnya jauh lebih besar daripada adanya manfaat. Walaupun kita rasa itu benar, tapi landasannya benar atau tidaknya dari mana? Sedangkan kita tidak memiliki ilmunya. Kita membenarkan apa yang kita ucapkan, landasannya apa? Karena hawa nafsu saja, bukan karena landasan ilmu. Bukan karena berdasarkan ilmu, tapi karena berdasarkan dorongan nafsu. Kita menganggap benar apa yang kita ucapkan, kita menganggap benar apa yang kita komentari, kita menganggap benar apa yang kita tulis dalam status, karena berdasarkan dengan nafsu kita, bukan berdasarkan dengan ilmu. Karena kita tidak memiliki ilmu, apalagi sampai ilmu yang membahas tentang hal yang seperti itu. Maka lebih baik sekarang ini, lebih baik kita diam, jangan banyak komentar, jangan berbicara sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Khawatir ucapan kita ini yang terlontar itu keluarnya dari nafsu kita. Apa yang kita tulis itu dorongan daripada nafsu, sehingga yang ada menjadi kerusakan. Yang tadinya bercerai-berai tambah rusak, bukan mendamaikan. Yang tadinya panas bukannya menjadi reda, apinya malah menjadi berkobar. Jadi lebih baik kita diam, gak usah banyak komentar. Dan pada sore hari ini mungkin pesan itu saja yang ingin saya sampaikan. Tidak akan saya tambahkan lebih jauh lagi, tapi insya Allah semoga pada pertemuan selanjutnya kita lebih merasakan lagi kebersamaan di antara kita. Dalam majelis ini kita bisa lebih merasakan kebersamaan lagi di antara kita. Saya ngerasa di sini nggak ada kebersamaan ini, jauh banget. Saya kayak lagi ngobrol sama orang yang jauh banget di sini, gitu. Insya Allah, apalagi dalam situasi sedang hujan seperti ini. Saya lihat jauh. Kalau tanpa mikrofon mungkin saya harus teriak-teriak di sini. Nah, oleh karenanya insya Allah semoga kita lebih bisa merasakan lagi kebersamaan, sehingga apa yang disampaikan pun lebih benar-benar keluar dari hati, dan semoga pesan yang bisa disampaikan ini bisa menjadi bekal bagi kita dan bisa menjadi introspeksi bagi diri kita, dan agar kita makin berhati-hati untuk berbicara, mengeluarkan kata-kata, untuk menulis sesuatu di media sosial yang mana bukan ada manfaatnya, malah menjadi mudarat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya Allah saya mengajak kepada semuanya untuk hadir dalam majelis rutinan di Masjid Al-Ikhlas di bawah setelah maghrib. Setelah maghrib langsung dimulai dan selesai ketika azan isya dikumandangkan. Ayo kita mengkaji tentang kitab
khasaisul ummati Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin mengenal keistimewaan kita dan bertambah cinta kita kepada Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa setiap hari Ahad keempat di Masjid Al-Istiqamah di Pasar Impres ada rutinan yang mana saya sendiri yang mengisinya. Insya Allah pada Ahad besok ini itu rutinan pertamanya. Nah, saya mengajak kepada semuanya untuk hadir. Kita ngaji bersama-sama. Kitab yang dikaji pun berbeda dengan kitab yang dikaji baik di sini ataupun di Masjid Al-Ikhlas, gitu, ataupun di tempat yang lainnya berbeda, gitu. Jadi biar ilmunya terus makin bertambah, ilmu dari segi ini kita bertambah, ilmu dari segi ini bertambah juga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.